Perkenalkan, nama saya Fibriano Sapteno. Saya adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura, jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya menjadi dosen pada jurusan Ekonomi Pembangunan dimulai pada tahun 2014 dengan bidang keilmuan Ekonomi Pembangunan. Pada saat ini, saya akan memaparkan mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Pada perkuliahan ini saya memakai metode DIA, Delivery, Interaksi, dan Assessment. Delivery yaitu menyampaikan materi dengan baik melalui CPL mata kuliah, mencakup pertama sikap, kedua keterampilan umum, tiga keterampilan khusus, dan 4 penguasaan pengetahuan. Kemudian diturunkan ke dalam capaian mata kuliah dan kemudian diturunkan lagi ke dalam sub capaian mata kuliah dalam 16 kali pertemuan, di mana sudah termasuknya di dalamnya ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan saya berikan dalam bentuk sinkronus dan asinkronus. Pertemuan pertama, sub capaian mata kuliahnya yaitu mampu memberikan definisi konsep dasar ekonomi pembangunan. Kemudian pertemuan kedua, sub capaian mata kuliahnya yaitu mampu menyebutkan ciri negara berkembang. Pertemuan ketiga dan keempat, sub capaian mata kuliahnya yaitu mampu menyebutkan faktor pembangunan. Pertemuan 5 dan 6, sub capaian mata kuliahnya yaitu mampu menjelaskan struktur ekonomi. Pertemuan ke-7, sub capaian mata kuliahnya yaitu mampu merangkum hambatan pembangunan. Pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9, sub capaian mata kuliahnya yaitu mampu merangkum prasyarat pembangunan. Pertemuan ke-10, sub capaian mata kuliahnya yaitu mampu menguraikan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Pertemuan ke-11 dan pertemuan 12, sub capaian mata kuliahnya yaitu mampu menguraikan pertumbuhan, kemiskinan, dan pemerataan pembangunan. Pertemuan ke-13 dan 14, sub capaian mata kuliahnya yaitu mampu membahas kebijakan ekonomi pembangunan. Pertemuan ke-15, sub capaian mata kuliahnya yaitu mampu menguraikan sumber pembiayaan pembangunan. Sementara pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Untuk penunjang mata kuliah yang saya ajarkan, saya menggunakan berbagai literatur, yaitu ada textbook dan juga ada artikel-artikel terkait dengan sub capaian mata kuliah yang saya ajarkan. Textbook utama yang saya gunakan yaitu ada yang pertama Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, itu buku Economic Development edisi ke-11 dan ke-12. Kemudian ada Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan edisi kedua. Adapun artikel yang saya gunakan dalam sub capaian mata kuliah yang saya ajarkan, salah satunya contoh yaitu artikel saya yang saya hubungkan dengan CPMK 11, yaitu pertumbuhan kemiskinan dan pemerataan pembangunan, di mana artikel saya tersebut berjudul Analysis of the Elasticity of Rice Demand for Pure Households in Sirimau District, Ambon City in 2024. Interaksi adalah proses bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa saya dengan mekanisme yang pertama student center learning, kemudian ada small group discussion, membuat grup-grup kecil di kelas, kemudian ada discovery learning, mencari jawaban mandiri tanpa dibantu saya. Kemudian ada student learning, yaitu tugas mandiri berupa mereview materi perkuliahan yang digunakan untuk membuat tugas di rumah. Kemudian yang kelima problem based learning dan project learning. Adapun untuk menunjang proses perkuliahan saya menggunakan salah satu platform digital yang disediakan oleh pihak kampus yaitu Siakat. Di mana Siakat adalah sistem informasi akademik. Melalui Siakat, pihak dosen dan mahasiswa dapat mengakses informasi akademik seperti jadwal perkuliahan, absen perkuliahan, nilai, dan lain-lain. Tahap terakhir adalah asesmen. Tahap ini adalah tahap penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa saya dengan menggunakan beberapa indikator. Yang pertama ada kehadiran yang mempunyai bobot 5%, tugas 30%, keaktifan mahasiswa saat diskusi 10%, UTS-nya 25%, UAS-nya 30%. Komponen yang ada ini telah saya sampaikan kepada mahasiswa saat pertemuan pertama, di mana saat kontrak kuliah saya sampaikan, dengan harapan bahwa mahasiswa dapat mengetahui persis
nilai yang saya berikan secara transparan dan objektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mata kuliah ekonomi pembangunan pada pertemuan ke-11. Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Pada saat ini kita akan melanjutkan pada pertemuan ke-11 untuk mata kuliah ekonomi pembangunan dengan topik pertumbuhan, kemiskinan, dan pemerataan pembangunan. Next. Untuk subcapaian mata kuliah yaitu mampu menguraikan pertumbuhan, kemiskinan, dan pemerataan pembangunan. Indikator yang digunakan yaitu menjelaskan konsep, faktor, dan perhitungan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, memahami perbedaan dan indikator kemiskinan. Kemudian yang ketiga, menguraikan pentingnya pemerataan pembangunan. Dan yang keempat, mengaitkan pertumbuhan, kemiskinan, dan ketimpangan. Tapi yang kita mau jelaskan pada pertemuan ke-11 ini hanya 2 poin yang di atas. Nanti lanjut ke pertemuan yang berikut untuk 2 poin yang terakhir dan mengaitkan. Next. Tapi sebelumnya untuk kita masuk ke materi ini, pembahasan ini, kamu evaluasi dulu untuk pertemuan sebelumnya apakah materi yang saya sampaikan kemarin itu memang betul-betul belum mengerti atau tidak. Ada beberapa pertanyaan yang Pak sampaikan terkait dengan evaluasi. Yang pertama, komponen pendapatan nasional apa saja yang Anda ketahui yang setelah minggu lalu Pak jelaskan? Mungkin dari Desi bisa menjelaskan. Pendapatan nasional itu program perhitungan pendapatan suatu negara dalam biasanya dihitung dalam 1 tahun. Pak, itu ada PDB, ada PNB, ada pendapatan nasional, pendapatan perorangan, dan juga disposable income. Kalau PDB itu kan produksi yang dilakukan dalam suatu negara. Kalau PNB itu produksi yang dilakukan, tapi itu bertentangan dengan kebangsaan. Walaupun dia dilakukan di luar negeri, tapi kalau warga negara Indonesia contohnya tetap terhitung dari PNB. Terus ada juga pendapatan nasional yang telah diproyeksikan perhitungan pemotongan setelah pajak. Terus ada juga pendapatan perseorangan, ini pendapatan yang belum dipotong pajak. Dan disposable income, pendapatan yang siap dibelikan yang telah dipotong pajak ataupun BPJS jika mereka mendapatkan BPJS dan iuran. Itu semua merupakan komponen pendapatan, Pak. Oke, baik. Kemudian ada fungsi pendapatan per kapita. Mungkin orang bisa jawab. Ya, terima kasih Pak. Jadi fungsi pendapatan per kapita itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada mengukur rata-rata kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya itu ada sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga sebagai dasar pengelompokan atau klasifikasi negara berdasarkan pendapatan negara kita tersebut rendah, menengah, atau tinggi. Kemudian juga untuk menilai produktivitas nasional. Kemudian juga sebagai acuan penyusunan kebijakan pemerintah. Baik, berarti dari 2 orang akan berkesimpulan bahwa apa yang Pak sampaikan minggu lalu sudah bisa diterima dengan baik. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ada yang baru. Silakan lanjut, guys. Oke, kita masuk dengan konsep pertumbuhan ekonomi. Konsep pertumbuhan ekonomi ada peningkatan output nasional yaitu PDB dan PDRB, di mana PDB adalah nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu, biasanya itu 1 tahun. Kemudian ada PDRB, adalah versi PDB dalam lingkup wilayah tertentu, misalnya provinsi atau kabupaten. Peningkatan angka PDB dan PDRB menunjukkan bahwa perekonomian menghasilkan lebih banyak barang dan jasa yang secara langsung mengindikasikan pertumbuhan ekonomi. Contoh, jika PDB Indonesia naik 15.000 triliun menjadi 16.000 triliun dalam 1 tahun, berarti ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar 1.000 triliun. Oke, next. Mengukur kapasitas produksi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencerminkan peningkatan konsumsi, tapi juga meningkatkan kapasitas produksi nasional, bertambahnya kemampuan sektor-sektor ekonomi untuk menghasilkan output, berkembangnya infrastruktur ekonomi, berupa jalan, pelabuhan, listrik, digitalisasi, kemudian meningkatnya lapangan kerja dan
aktivitas investasi. Berikut next. Pertumbuhan bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif diukur secara numerik melalui data PDB, PDLB, fokus pada angka pertumbuhan misal 5%, 6,2% per tahun. Digunakan sebagai indikator utama dalam laporan ekonomi dan kebijakan makro. Kualitatif mencerminkan perubahan struktur ekonomi misalnya dari pertanian ke industri dan jasa, menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, teknologi, dan efisiensi. Berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Catatan penting pertumbuhan yang hanya kuantitatif belum tentu menghasilkan kesejahteraan tidak dibarengi dengan pemerataan dan pengurangan kemiskinan. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Nama siapa? Nama Muhammad Rafindo Jalil Sakti, Pak. Muhammad Rafindo. Oke, Muhammad Rafindo silakan. Pak, jadi pertanyaan saya itu apa perbedaan dari pertumbuhan ekonomi kuantitatif dan kualitatif, Pak? Oke. Atau kembali ke saya tadi, slide tadi. Oke. Kalau kuantitatif itu diukur berdasarkan angka. Kalau kuantitatif, jadi berdasarkan angka-angka, jadi PDB dan PDLB. Sementara kalau kuantitatif ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, teknologi. Jadi berupa deskriptif itu bukan angka-angka. Beda dengan kuantitatif. Bisa? Rapi? Oke. Lanjut. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi ada sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal, teknologi, kebijakan ekonomi, dan keterbukaan perdagangan. Next, perhitungan pertumbuhan ekonomi. Yang mesti tingkat pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto pada tahun berjalan kurang produk domestik bruto pada tahun sebelumnya, dibagi dengan produk domestik bruto pada tahun sebelumnya dikali dengan 100%. Itu rumus untuk perhitungan pertumbuhan ekonomi. Next, konsep kemiskinan. Konsep kemiskinan itu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan. Jadi ketika kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi, berarti itu tergolong dalam kemiskinan. Kemudian ada kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kalau kemiskinan absolut itu diukur berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan secara kuantitatif, mengacu pada jumlah minimum pendapatan atau pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika pengeluaran atau pendapatan seseorang di bawah garis ini, maka dikategorikan dia miskin. Kemudian dihitung dengan membandingkan pendapatan seseorang terhadap rata-rata masyarakat, menggambarkan ketimpangan distribusi pendapatan atau akses terhadap sumber daya dalam satu masyarakat. Seorang yang miskin relatif jika pendapatannya jauh di bawah rata-rata median pendapatan nasional atau daerah. Berkaitan dengan distribusi dan akses. Kemudian next, nah ini kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kalau absolut itu kemiskinan tetap, sementara kalau relatif tergantung rata-rata masyarakat. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya? Oh, nama siapa tuh? Silakan saya sebanyak Topik dengan ini 23, 29, 25. Oke, silakan. Di sini pertanyaan saya yaitu apa perbedaan kemiskinan absolut dan kemiskinan tetap? Oke. Kalau kemiskinan tetap itu garis kemiskinan absolut itu garis kemiskinan yang dia tetap, dia tidak berubah. Kalau relatif itu tergantung dari rata-rata masyarakat. Jadi kalau ada pendapatan masyarakat tetap kalau berkurang, dia masuk dalam ini relatif, jadi tergantung dengan pendapatan. Tapi kalau yang di atas ini absolut ini tetap, dia pendapatan senang tetap dia yang sudah tuh. Bisa? Ya? Oke. Next, indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan ada garis kemiskinan, ada persentase penduduk miskin, kemudian ada indeks kedalaman dan keparahan, kemudian ada multidimensional poverty index. Next, ini ada penyebab kemiskinan. Ada aspek kejelasan dan dia punya dampak. Kalau aspek struktural itu
Penjelasannya ketimpangan akses ke tanah, modal, dan pendidikan. Dia punya dampak terjebak dalam posisi marginal. Kemudian ada kultur, gaya hidup yang tidak mendukung perubahan. Dia punya dampak pasrah, apatis, tidak progresif. Kemudian ada kebijakan bias, ketimpangan alokasi pembangunan. Dia punya dampak ketimpangan wilayah dan sosial. Kemudian ada lagi siklus kemiskinan. Kemiskinan diwariskan antar generasi. Jadi dari orang tua kan, dari dulu dia turun ke bawah terus. Terperangkap dalam kemiskinan, dia punya dampak terperangkap dalam kemiskinan terus menerus. Oke, next. Jadi berdasarkan keadaan yang ada, Pak punya artikel, ada satu artikel yang Pak buat bersama teman-teman yang terkait dengan kemiskinan. Jadi berjudul artikel Analysis of the Elasticity of Price Demand for Pure Household in Serimbau District Ambon, City 2024, yang ditulis oleh Pak dan teman-teman. Kita dapat mengaitkan secara langsung dengan konsep kemiskinan, khususnya kemiskinan absolut multidimensional dalam kajian ekonomi pembangunan. Jadi ada hasil penelitian itu ada menghubungkan tentang konsumsi beras miskin. Ketika orang mengkonsumsi beras miskin, orang tidak bisa membeli beras dengan standar yang ada, berarti dikategorikan kemiskinan absolut. Itu merupakan kemiskinan absolut. Oke, next. Nah, ini hasil berupa penelitian kemiskinan absolut dan konsumsi beras. Artinya mengaitkan konsumsi beras sebagai indikator penting kemiskinan absolut. Konsumsi beras oleh orang tangga miskin menjadi representasi dari kemiskinan absolut, karena beras seringkali dianggap sebagai makanan pokok yang paling penting. Ada dua artikel halaman 422. Dalam konteks ini, konsumsi beras yang rendah atau bergeser ke kualitas rendah menjadi penanda langsung ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Rumah tangga miskin tetap mengkonsumsi beras meskipun harganya naik, menunjukkan sifat permintaan yang inelastis. Ciri khas dari konsumsi barang kebutuhan pokok oleh kelompok miskin. Next. Oke, mungkin ada yang mau tanya nih terkait dengan artikel yang ada. Silakan. Mas apa? Muhammad Brilian Badakeli. Oke. Muhammad Brilian. Silakan. Jadi begini Pak, saya bertanya, mengapa konsumsi beras digunakan sebagai indikator kemiskinan absolut? Oh, bagus. Wadah. Beras digunakan sebagai indikator kemiskinan absolut karena ketika orang mampu mengkonsumsi beras dengan standar yang ada, berarti seseorang itu dianggap mampu. Tapi ketika dia mengkonsumsi beras yang tidak layak di bawah standar, itu masuk ke kemiskinan absolut. Itu yang membuat pada teman-teman tertarik untuk mengambil objek terkait dengan konsumsi beras pasti. Oke, mungkin ada lagi. Oke, next. Oke, kesimpulan yang dapat diambil dari pertemuan ini yaitu pertumbuhan perlu pemerataan, kemudian yang kedua kemiskinan dan ketimpangan harus ditangani bersama dari pemerintah dan instansi-instansi terkait, begitu juga dengan masyarakat. Oke, next. Oke, ada tugas yang sebentar nanti kalian kerjakan. Ada 3 tugas. Yang pertama, apakah pertumbuhan tinggi menjamin penurunan kemiskinan? Maksudnya, apakah pertumbuhan naik, kemiskinan berpengaruh sih? Turun ke sini. Nah, kemudian bagaimana menyeimbangkan efisiensi dan pemerataan? Kemudian yang ketiga, kebijakan untuk pertumbuhan inklusif itu apa saja? Itu jadi tugas untuk kalian kerjakan. Dikumpulkan nanti minggu depan saat pertemuan ke-12 untuk berlanjut dari paparan dari materi kali ini. Oke, next. Ini merupakan referensi dari
materi kali ini ada pembangunan dan speed 2020 ekonomi development, kemudian ada data BPS 2024 terkait dengan COVID kemiskinan, kemudian ada World Bank 2023 untuk development report. Oke, mungkin itu saja. Next yang terakhir, ada pantun untuk menutup program kita hari ini. Pertumbuhan ekonomi dan harapan mengatasi kemiskinan di luar Sejati. Program hari ini kita akhiri dengan kesan sekian dan terima kasih atas atensi dan partisipasi. Kita ketemu lagi di minggu depan. Selamat pagi.